Kita semua kan pengen ya bisa ambil keputusan yang lebih baik, tapi seringnya kita sendiri yang malah jadi penghalangnya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah satu perangkat yang praktis banget buat bantu kita berpikir lebih jernih, yaitu kekuatan jarak psikologis. Ini adalah cara buat kita bisa sedikit menjauh dari keramaian di kepala kita sendiri, supaya bisa lihat apa yang sebetulnya paling penting. Coba bayangin ini, 6 Juli 2013. Cuacanya cerah banget di San Francisco. Pesawat Asiana Flight 214. Sebuah Boeing 777 lagi bersiap untuk pendaratan akhir. Di dalam kokpit ada Kapten Lee, seorang pilot super berpengalaman dengan jam terbang hampir 10.000 jam. Dia yang pegang kendali. Tapi pas pesawat makin dekat ke landasan, sesuatu yang fatal terjadi. Pesawatnya terlalu rendah dan terlalu lambat. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kok bisa seorang pilot ahli bikin kesalahan fatal kayak gitu di hari yang cerah tanpa ada masalah teknis sama sekali? Para penyelidik menemukan bahwa saat pesawatnya ada di bawah jalur pendaratan yang aman, ternyata ada 4 lampu merah di samping landasan yang menyala. Itu peringatan kritis. Tapi Kapten Lee sama sekali tidak melihatnya. Apa sih yang bikin dia jadi buta saat itu? Oke, jadi gimana caranya kita bisa menghindari jebakan yang sama seperti yang dialami Kapten Lee? Jawabannya ada di konsep yang namanya jarak psikologis. Kita akan mulai dengan memahami dulu jebakan yang bikin dia buta, lalu kita cari penawarnya. Setelah itu, saya akan bagiin 3 teknik praktis yang bisa langsung Anda coba. Dan terakhir, kita akan bongkar gimana satu jeda sederhana bisa jadi kekuatan super Anda dalam mengambil keputusan. Yuk, kita balik lagi ke Kapten Lee. Ternyata, pikirannya saat itu nggak fokus 100% buat mendaratkan pesawat dengan aman. Justru sebaliknya, dia terobsesi supaya nggak gagal dalam penerbangan evaluasinya. Tekanan untuk terlihat hebat justru membajak fokusnya dari tugas yang paling penting. Kondisi ini disebut keterlibatan diri. Ini tuh kayak mode default kita, perspektif saya di sini dan sekarang, di mana kita terlalu nempel sama diri kita sendiri. Nah, dalam keadaan ini, ego kita mengambil alih, bikin kita jadi defensif, penuh bias, dan seringkali, yaitu tadi, buta terhadap gambaran besarnya. Jadi, poin krusialnya adalah, saat kita ada di kondisi ini, fokus kita geser dari menyelesaikan tugas, jadi menjaga citra. Otak kita sibuk cari bukti bahwa kita benar. Itu namanya bias konfirmasi. Dan kita jadi susah buat ubah arah karena ego kita udah terlanjur investasi di situ. Akhirnya kita kejebak di pemikiran level rendah, cuma nanya gimana caranya mendaratkan pesawat, bukan apakah kita seharusnya mendaratkan pesawat. Dan jangan salah, kita semua rentan banget sama hal ini. Kita tuh secara alami punya bias yang selalu menguntungkan diri sendiri. Ada studi klasik nih, 93% pengemudi di Amerika menilai diri mereka di atas rata-rata. Ya kan, secara statistik ini mustahil ya. Tapi ini menunjukkan betapa gampangnya kita menipu diri sendiri. Otak kita seolah-olah nggak mau kita melihat 4 lampu merah itu. Terus, gimana dong cara ngelawan bias bawaan ini? Nah, solusinya adalah sesuatu yang kita sebut jarak psikologis. Ini adalah kemampuan untuk mundur sejenak dari perspektif saya di sini dan sekarang, supaya bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Anggap aja ini kayak kekuatan super tersembunyi yang kita semua punya. Bedanya tuh jelas banget. Waktu kita kejebak dalam keterlibatan diri, pikiran kita jadi sempit, konkret, dan fokusnya cuma ke bagaimana cara melakukan sesuatu. Tapi, begitu kita ambil jarak, kita beralih ke pemikiran yang lebih abstrak. Kita bisa mundur selangkah dan mulai bertanya, mengapa kita melakukan ini, atau apakah ini memang hal yang benar untuk dilakukan. Oke, terus gimana cara menciptakan jarak ini secara praktis? Teknik pertama adalah dengan menjadi orang lain. Ini cara yang ampuh banget buat keluar dari kepala kita sendiri. Cukup dengan mengadopsi sudut pandang orang lain. Contohnya nih, tahun 1985, bos-bos Intel, Andy Grove dan Gordon Moore lagi pusing 7 keliling. Mereka kejebak dalam bisnis chip memori yang terus merugi. Selama setahun mereka debat terus tanpa hasil. Lalu, Grove melontarkan pertanyaan brilian ini. Seketika, jawabannya jadi jelas banget. CEO baru pasti akan keluar dari bisnis memori. Jadi, ya udah, itu yang mereka lakukan. Dan langkah itu menyelamatkan Intel. Pesenam Simone Biles juga menggunakan teknik ini di bawah tekanan yang luar biasa. Dengan berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah dia adalah orang lain, seperti seorang pelatih yang bijak, dia bisa membuat keputusan yang sulit tapi sangat tepat, yaitu menarik diri dari kompetisi demi keselamatan dan kesehatan mentalnya. Anda juga bisa loh melakukan ini. Coba bayangkan Anda adalah seorang pelatih, mentor, atau bahkan Batman. Ada sebuah studi yang menemukan bahwa anak-anak bisa bertahan lebih lama ngerjain tugas yang membosankan saat mereka pura-pura jadi Batman. Dengan kita mengadopsi sebuah persona, kita seolah melepaskan diri dari ego kita dan bisa melihat masalah dengan lebih jernih.
Selain ganti siapa diri Anda juga bisa mengubah di mana Anda berada, secara mental tentunya. Itulah teknik kedua, berada di tempat lain. Ini bukan soal pindah tempat secara fisik ya, tapi lebih ke mengubah sudut pandang Anda untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Negosiator ahli William Ury menyebut ini pergi ke balkon. Jadi ketika sebuah negosiasi lagi panas-panasnya dan emosional, dia secara mental akan melangkah mundur dan membayangkan dirinya lagi mengamati kejadian itu dari atas balkon. Ini memberinya ruang untuk berpikir strategis, bukan reaktif. Coba dibayangkan bedanya. Saat kita di lapangan, kita gampang banget kejebak dalam aksi. Jadi emosional dan reaktif. Tapi begitu kita naik ke balkon, perspektif kita berubah total. Kita jadi bisa melihat pola, jadi lebih objektif dan strategis, dan akhirnya bisa melihat keseluruhan permainan, bukan cuma posisi kita saat ini. Oke, kita sudah coba menciptakan jarak dengan mengubah siapa diri kita dan di mana kita berada. Nah, teknik ketiga ini membawa kita ke dimensi yang lain, waktu. Dengan berada di waktu lain, kita bisa melakukan semacam perjalanan waktu secara mental untuk mengungkap prioritas sejati kita dan membuat pilihan yang lebih bijak. Waktu Jeff Bezos lagi galau meninggalkan pekerjaannya yang gajinya gede banget buat memulai Amazon, dia menggunakan apa yang dia sebut kerangka kerja minimalisasi penyesalan. Dia membayangkan dirinya di usia 80 tahun dan bertanya, mana yang bakal lebih saya sesali, mencoba dan gagal, atau tidak pernah mencoba sama sekali? Jawaban dari pertanyaan itu memberinya keberanian untuk lompat. Kekuatan jarak waktu ini nyata banget dampaknya. Di Amerika Serikat, orang yang mengambil dana jaminan sosial lebih awal karena fokus sama kebutuhan jangka pendek, rata-rata kehilangan lebih dari $182.000 seumur hidup mereka. Dengan memproyeksikan diri kita ke masa depan, kita bisa melihat dengan lebih jelas apa yang benar-benar penting. Kita sudah punya 3 teknik yang ampuh, tapi gimana cara mengaktifkannya pas kita lagi butuh-butuhnya? Jawabannya ada pada satu tindakan sederhana, jeda. Mengambil jeda itu seperti tombol yang kita tekan untuk beralih dari mode reaktif ke mode berjarak yang lebih bijaksana. Langkah-langkahnya sederhana banget. Pertama, kenali saat Anda merasa stres, terancam, atau kewalahan. Ini tanda-tanda Anda sedang terlibat diri. Kedua, secara sadar ambil jeda, beri diri Anda ruang. Ketiga, baru deh pilih teknik jarak Anda. Mau jadi orang lain, berada di tempat lain, atau berada di waktu lain. Coba lihat contoh yang kuat ini. Pada tahun 1997, seorang penonton menuduh Steve Jobs tidak tahu apa yang dia bicarakan. Alih-alih bereaksi defensif, Jobs berhenti sejenak. Dia minum air. Selama 10 detik penuh, dia menciptakan jarak. Kemudian, dia memberikan jawaban yang rendah hati, bijaksana, dan brilian, yang mengubah momen permusuhan menjadi momen koneksi. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini, sebuah cara untuk menerapkan teknik terakhir ini sekarang juga. Diri Anda di masa depan sedang mengamati Anda saat ini. Dengan semua kebijaksanaan dan perspektif yang mereka miliki, apa sih yang mereka harapkan akan Anda putuskan hari ini? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.